Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi Amsilati jilid 1 bab 1 tentang pengenalan huruf jar. Mulai dari halaman 1 sampai dengan nomor 9. Kali ini adalah mengurai atau contoh-contoh dari halaman nomor 1 sampai dengan nomor 9. Karena materi bab 1 jilid 1 yaitu tentang huruf jar itu sama pembahasannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Membahas kesamanya pengenalan huruf jar pada satu kata atau tidak pada gabungan dua kata. Berikut tentang kemabniannya dan tanda jar di antaranya kasroh. Namun pada kali ini adalah mengurai contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan kembali sebagai materi atau membuat contoh kembali selain ini. Contoh lagi selain daripada contoh-contoh ini. Pengaruh huruf jar pada satu lafadz yang tanpa al seperti min nurin ila baitin fi madrasatin. Min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin. Min mabni sukun. Nurin lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Majrur berarti dijarkan. Kalau kata-kata dijarkan berarti ada yang mengejarkan. Apa? Yang mengejarkan adalah min. Dijarkan. Majrur artinya dijarkan. Jar atau majrur. Nurin lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Kalau berhukum jar, apa tanda jarnya nurin? Nurin tanda jarnya kasroh. Tanda jarnya nurin adalah kasroh. Dasarnya farfa bi dhammin wamsiban fathan wajur, itu ya. Kemudian berikutnya adalah nurin dengan tanwin karena tidak ada al. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Dasarnya adalah wa yukhdzafut tanwinu fil ismi idza itu. Sama berikutnya pada halaman berikutnya ila adalah huruf jar, dasarnya semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya kullu harfin. Ila mabni sukun. Baitin di sini ada panduannya cara mengurainya. Baitin lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Baitin tanda jarnya kasroh, dasarnya farfa bi dhammin. Baitin dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al, dasarnya wa yukhdzafut tanwinu. Berikut fi madrasatin. Di sini fi madrasatin. Cara mengurainya fi adalah huruf jar, madrasatin lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Setiap lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Madrasatin tanda jarnya kasroh. Tidak dibaca madrasatan. Kenapa? Karena setelah fi. Atau tidak dibaca madrasatun karena berada setelah huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi. Dijarkan oleh fi. Dengan tanwin apa tanpa tanwin? Madrasatin. Madrasatin dengan tanwin karena tidak ada al. Dasarnya wa yukhdzafut tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Jadi berilah contoh-contoh materi jilid 1 itu sampai dengan 9 adalah yang bisa dibahas pada anak, yaitu
lafal yang tanda jarnya menggunakan kasroh, baik itu kasroh dengan tanwin atau kasroh tanpa tanwin. Lafal yang ada al atau lafal yang kemudian diberi al. Dilanjut, berikutnya adalah an syarrin ala siratin limanfaatin. Sama, an adalah huruf jar dasarnya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya. An mabni sukun. Setelah itu syarrin, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Kalau jar, apa tanda jarnya? Syarrin, tanda jarnya kasroh. Dengan demikian maka tidak dibaca ansyaron atau ansyarun. Kenapa? Karena lafal syarrin berada setelah huruf jar, yaitu an. Setiap lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Kemudian ansyarrin dengan tanwin atau tanpa tanwin. Ansyarrin dengan tanwin rin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Berikutnya ala siratin, ala adalah huruf jar. Saya lanjut aja. Setiap lafal, setiap tadi itu dasarnya sudah ada panduan pertama. Siratin, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Siratin, tanda jarnya kasrah. Siratin tanpa siratin dengan tanwin karena tidak ada al. Berikutnya li adalah huruf jar. Lafal limanfaatin diurai di sini. Limanfaatin, li adalah huruf jar. Manfaatin, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Manfaatin, tanda jarnya kasroh. Kemudian setelah itu tanwin atau tidak tanwin. Lafal manfaatin dengan tanwin karena tidak ada al. Dasarnya wa yudhafu tanwinu fil ismi idza. Dilanjut kamain bi ilmin. Kamain di sini diurai. Kamain, ka adalah huruf jar. Ma'in, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Lafal ma'in berhukum jar. Kenapa berhukum jar? Karena berada setelah huruf jar. Apa huruf jarnya? Ka. Setelah itu tanda jarnya apa? Kamain, tanda jarnya kasroh. Karena setiap lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Tanda jar diantaranya kasroh. Sebab jar tidak mesti kasroh. Nanti menyusul pembahasannya. Ma'in dengan tanwin in. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Berikut bi. Yang di sini bi ilmin. Bi adalah huruf jar. Dasarnya bi. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin. Bi mabni kasroh. Berikut ilmin, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Apa tanda jarnya? Ilmin, tanda jarnya kasroh. Itulah bi ilmin, tidak dibaca bi ilman atau bi ilmun karena lafal ilmin berada setelah huruf jar bi. Pembahasan berikutnya ilmin dengan tanwin atau tanpa tanwin. Ilmin dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Dasarnya dengan tanwin atau tanpa tanwin sama. Wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Berikutnya adalah huruf jar yang khusus bermakna sumpah. Wallahi. Sini, jadi wa apa yang huruf jar itu adalah wa yang bermakna sumpah. Tidak semuanya wa itu huruf jar. Wa yang bermakna sumpah.
Itulah sebab lafal Allahi dijerkan karena berada setelah huruf jer, yaitu wa. Kalau dibaca wallahu, maka bukan huruf jer. Wallahi, uranya huruf jer, lafal setelah huruf jer, tanda jernya kasroh tanpa tanwin karena ada al. Wa adalah huruf jer, hukumnya mabni. Mabni apa wa? Mabni fathah. Lebih cepat. Kalau dasar seperti tadi, kalau mau diulang-ulang dasarnya. Allahi, lafal setelah huruf jer, hukumnya majrur. Atau dijerkan. Apa yang mengejarkan? Wa. Dijerkan oleh apa? Wa. Lalu Allahi tanda jernya. Allahi tanda jernya kasroh. Allahi tanda jernya kasroh. Kemudian Allahi dengan tanwin atau tanpa tanwin? Allahi tanpa tanwin karena ada al. Tallahi, ta adalah huruf jer, hukumnya mabni. Wa kullu harfin. Mabni apa? Fathah, ta. Allahi, lafal setelah huruf jer, hukumnya majrur. Artinya majrur dijerkan. Apa yang mengejarkan? Ta. Atau dijerkan oleh apa? Ta. Dengan demikian tidak dibaca tallahu atau tallaha. Tanda jernya apa? Allahi tanda jernya kasroh. Lafal Allahi tanpa tanwin karena ada al. Tidak tallahin. Tidak juga wallahin. Berikut sumpah berikutnya adalah bi, ada bi yang bermana dengan, ada bi yang bermana sumpah. Bi pada, kemudian ada bi yang bermana demi. Billahi, bi adalah huruf jer, hukumnya mabni. Mabni kasroh. Allahi, lafal setelah huruf jer, hukumnya majrur atau dijerkan. Dijerkan oleh apa? Bi. Allahi, tanda jernya kasroh. Allahi tanpa tanwin karena ada al. Saya ulangi lagi, untuk huruf jar bi ini tidak hanya huruf jar yang bermakna sumpah saja binya. Selain jar yang bermakna sumpah itu juga ada. Artinya selain bi yang bermakna demi itu juga ada. Seperti amantu billahi. Amantu, iman siapa saya, billahi pada Allah. Tidak demi Allah, tidak demikian. Jadi bi ada yang bermakna sumpah, ada juga yang bermakna pada atau dengan. Dan bi itu adalah huruf jar. Adapun yang di sini adalah contoh-contoh huruf jar yang khusus bermakna sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Huruf jarwa adanya di awal-awal surah. Kalau di Al-Quran. Wa di dalam Al-Quran itu terdapat pada awal-awal surah. Wadduha, wattini, wal asri. Contoh sebelumnya sudah ada. Contoh tanpa tanwin karena ada al. Minal khairi. Sama. Di depan sudah sama sebetulnya. Min adalah huruf jar, hukumnya mabni. Al khairi. Kata setelah huruf jar atau lafaz setelah huruf jar, hukumnya majrur. Al khairi tanda jarnya kasrah. Ri tidak minal khairah atau minal khairu. Karena berada setelah huruf jar yaitu min. Dengan tanwin atau tanpa tanwin? Al khairi tanpa tanwin karena ada al. Jadi bedanya itu adalah lafal yang ada tanwin atau tanpa tanwin. Namun satu kata bukan terdiri dari gabungan dua kata atau dua lafal yang disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi jilid 1 sampai dengan 9
maksud saya jilid 1 halaman 1 sampai dengan nomor 9 itu materinya sama pembahasannya, yaitu pengaruh huruf jar pada kata tunggal atau satu kata. Ilal madrasati, ila adalah huruf jar mabni sukun. Al madrasati, lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Al madrasati, tanda jarnya kasrah. Al madrasati tanpa tanwin karena ada al. Fit daftari, fi adalah huruf jar. Ad daftari, lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Ad daftari, tanda jarnya kasrah. Tanda jarnya kasrah. Ad daftari tanpa tanwin karena ada al. Anil lagwi ala sahabati littabi'i. Berikut uraiannya adalah anil lagwi, an adalah huruf jar. Tadi an bertemu dengan al dibaca anil. Anil lagwi, an adalah huruf jar. Al lagwi, lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Al lagwi, tanda jarnya kasrah. Al lagwi tanpa tanwin karena ada al. Ada alnya sehingga tidak dibaca tanwin karena ada al. Ala sahabati, ala adalah huruf jar mabni sukun. As-sahabati, lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. As-sahabati, tanda jarnya kasrah. As-sahabati tanpa tanwin karena ada al. Daftarnya tanpa tanwin atau dengan tanwin itu menggunakan wa yukhdafut tanwinu fil ismi idza. Li, ini litabi'i. Li bertemu dengan al menjadi lil atau lit atau lis. Li adalah huruf jar mabni kasrah. At-tabi'i, lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. At-tabi'i, tanda jarnya kasrah. Tidak dibaca littabi'ah atau littabi'u karena at-tabi'i berada setelah huruf jar, yaitu li. At-tabi'i tanpa tanwin karena ada al. Kasyamsi, diurai biar jelas atau sehingga nanti bisa menjadikan atau membuat contoh-contoh lain. Disilakan. Ka adalah huruf jar, asyamsi lafal setelah huruf jar. Jadi di sini memudahkan anak untuk mengurainya. Ka adalah huruf jar, asyamsi lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Asyamsi tanda jarnya kasrah. Asyamsi tanpa tanwin karena ada al. Bis-sabri, bi adalah huruf jar mabni kasrah. As-sabri hukumnya majrur. Maksud saya as-sabri lafal setelah huruf jar hukumnya majrur. Karena majrur as-sabri dengan apa tanda jarnya? Tanda jarnya kasrah dengan tanwin atau tidak tanwin? As-sabri tanpa tanwin karena ada al, tidak dibaca bis-sabrin. Kalau ada al maksudnya tanpa tanwin, tidak dibaca kasyamsin, tapi dibaca kasyamsi tanpa tanwin karena ada al. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Berikutnya adalah contoh pengaruh huruf jar pada satu kata, namun yang akhirnya berupa alif. Tanda jarnya menggunakan apa? Itulah yang menjadi pembahasan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat. Salah dan khilaf mohon kritik dan sarannya dan diperbaiki di komentar sehingga tidak menyesatkan pada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.